Kak nih, lu punya nggak buat portofolio bikinin gua film pendek? Film pendek ada sih bro, gua jawab gini, ada sih bro, film pendek gua bikin. Cuman lu mau film kayak gimana? Gua bilang kayak gitu ke temen. Gua sih maunya film pembunuhan katanya. Film pembunuhan buat tayangin di festival dulu. Ngepanning ke kiri lagi. Nah pas yang ketiga kalinya ini si mayatnya tuh bangun kesurupan, teriak-teriak ngomong bahasa Sunda kayak gitu. Terus kru yang lainnya juga ikut kesurupan. Total di situ tuh malam itu ada 7 orang yang kesurupan. Si artis gua 2 orang dan kru gua yang lain kesurupan tuh 5 orang ada yang kesurupan. Padahal ini bukan film horor, film pembunuhan ya? Bukan film horor, film pembunuhan padahal. Bentar, ada telepon nih. Halo, passwordnya? Aduh salah, itu beda film. Passwordnya itu, ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Ya biar openingnya nggak bosen ya gitu-gitu aja, sekarang gue pengen ngasih salam buat kalian nih. Kemarin ada yang nitip salam, Dayat dari Aceh, Tobing dari Medan, Ricky dari Papua, sama Robi nih katanya lagi nyari kepiting Alaska. Nah kalau buat kalian yang pengen salam-salam komen juga bisa banget nih, komen aja di bawah. Nah hari ini gue masih di Bandung dan kedatangan seorang sutradara yang katanya pas dia lagi bikin film, dia malah mengalami kejadian-kejadian horor. Langsung aja kita sapa. Selamat malam, Kang Aden ya? Malam, Fajar. Wah, ini sutradara nih. Sutradara bikin film apa aja, Mas? Terakhir sih gue bikin FTV. Sutradara gue bikin FTV. Cuman sebelum-sebelumnya masih Asrada dulu. Oh iya. Gitu. Katanya bikin film festival juga ya? Bikin film festival, film indie, video klip, iklan, apa aja deh gue garap. Gue tuh dulu sempet training juga sama salah satu dosen, dia bikin film festival. Oke. Waduh tuh skrip gue dirombak bener-bener tuh. Kenapa tuh dirombak bisa? Iya karena kan dia bener-bener ini ya, udah kayak bikin tesis dah pokoknya. Emang. Ini jangan begini, jangan begini, iya, jangan begini, gitu. Wah tuh gokil sih. Nah katanya punya pengalaman horor ya, terkait pada saat bikin film. Ada. Oke deh, ditahan dulu ya, Kang Aden kalau gitu. Nah sebelum dimulai kayak biasa, dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara komen yang banyak di bawah. Kalau pengen ngirim cerita horor, bisa ke sini. Langsung aja, berikut adalah ceritanya. Kamera action. Kamera action. Ya, Kang Aden boleh diceritain awal mulanya kayak gimana? Awal mulanya tuh gua dari 2012 tuh gua tuh mulai terjun ke dunia film tuh. Dulu sempet nyicipin film sebagai art property, tim art, kru art property, talent koordinator sampai asisten kameramen dan akhirnya jadi asisten sutradara udah gua jalanin. Nah, kenapa kok lu tertarik ke sana gitu? Padahal kerjaan banyak nih. Karena hobi dari gue dari SMA kali ya. Hobi gue dari SMA sering seneng tuh kalau ada acara perpisahan gue yang ngerekod, bikin cerita, bikin drama. Kelas bahasa Indonesia tuh kan ada tuh bikin drama ini dari cerita ini. Gue selalu yang jadi kreatornya gitu di situ. Gue seneng bercerita lah intinya, seneng bercerita dan gue pikir ini oke juga kalau misalnya gue terusin sebagai jadi profesi. Nah itu gitu. Dan akhirnya sampai saat ini gue udah memberanikan diri jadi sutradara. Kayaknya udah mantep jadi sutradara. Oke, kejadian horornya? Nah, kejadian horornya tuh tahun 2015 tuh saat gue
pulang syuting FTV di Jakarta. Beres syuting tuh jam 9 atau jam 9, jam 10. Nah gue tuh karena udah lama gak pulang ke Bandung, gue tuh jam 10 tuh maksain untuk pulang ke Bandung karena gak dapet jadwal travel gak dapet, terus jadwal tiket kereta api gak dapet. Akhirnya gue berangkat ke ke Kampung Rambutan tuh naik bis jurusan Kampung Rambutan Garut malam-malam tuh. Nah perjalanan gue di bis itu jam 10-11 lah gue di bis. Nah di bis itu tuh ada nggak begitu banyak orang, cuman di depan tuh ada anak-anak 2 sama ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah itu kayaknya keluarga ya, gua rasa itu keluarga. Gak ada orang lain lagi selain gua sama si supir dan kondektur. Gak ada orang pokoknya di bis tuh. Gak ada orang lain selain mereka gitu. Nah pas di tengah perjalanan, di puncak tuh gue pengen ngerokok, bang, gue larilah jalan ke belakang yang smoking area yang di bis itu yang disekat dulu tuh, yang disekat itu. Nah gue jalan ke belakang buat ngerokok. Nah, di belakang itu ada bapak-bapak yang lagi duduk kayak gini, kepalanya duduk kayak gini nunduk. Nah gue ngerokok tuh di sampingnya, dari si bapak gue di pinggir jendela yang sana, gue pinggir jendela yang kanan. Gue ngerokok di situ. Nah, basa-basi lah nawarin ke si bapak, Pak, ngerokok Pak. Gue bilang gitu ke si bapaknya. Dia nggak jawab, cuman ngagukin kepala aja gini aja. Gue pikir dia lagi gak mau diajak ngobrol kali ya, gue pikir kayak gitu. Nah pas lama gue ngerokok, si bapak itu geser duduknya ke arah gue, ngedeketin gue, duduknya geser. Nah pas si bapak itu geser ke arah gue tawarin lagi rokok. Gue pikir dia mau rokok nih, dia mau ngerokok kayaknya. Gue tawarin lagi rokok di situ, Pak, mau ngerokok Pak. Dia kembali nggak ngejawab, cuman ngangguk aja gitu, gini dengan tangannya gini ngangguk. Nah tiba-tiba di sela-sela gua ngerokok tuh si bapak tuh bercerita tentang keluarganya. Ya awal-awalnya dia ngenalin diri, dia asalnya dari mana. Nah dari cerita itu si bapaknya tuh nyeritain tentang keluarganya yang dibunuh. Dia diceritain detail keluarganya dibunuh dari awal sampai akhir. Bapaknya gimana? Umurnya sih kayak 50 tahunan. Paruh baya lah. Bapak-bapak paruh baya, gak terlalu tua, gak terlalu muda. Paruh baya 50 tahunan, 40 tahunan lah. Kenapa katanya keluarga dibunuh? Nah itu nanti gue diceritain di belakang. Dibunuh keluarganya, pas itu gue iya-iyain aja kan, oh iya. Gue nyimak obrolannya dia, terus nyimak. Terakhirnya masnya nanti kapan-kapan main ke rumah saya di daerah sini. Pokoknya dia bilang kayak gitu, Mas nanti main ya, saya juga di Bandung, di daerah sini, di jalan ini, nomor sekian. Dia nyeritain kayak gitu. Oh iya Pak, gue bilang seadanya aja. Oh iya Pak, nanti kapan-kapan saya sempatin ke sana. Gue pikirin, itu kayaknya orang kurang nih kejiwaannya gitu. Gue pikir masa sih ada orang yang mau cerita tentang keluarga yang dibunuh sama orang asing kan, sama orang gak kenal, terus dia tiba-tiba cerita. Gak mungkin kan, ya mungkin aja sih, cuman gue nangkepnya ini orang. Udahlah, gue gak terlalu dipikirin panjang. Singkat cerita, gue nyampe di Bandung, balik ke kosan. Pagi-paginya tuh gue dapet telepon dari teman gue yang dari luar.
yang baru pulang dari luar. Dia orang Bandung juga, cuman studi di luar. Dia tiba-tiba ngomong kayak gini, Den, gue di Bandung, gue mau bikin PH nih, PH production house film apa kek, lu punya nggak buat portofolio bikinin gue film pendek untuk showreel PH gue gitu. Film pendek ada sih bro, gua jawab gini, ada sih bro, film pendek gua bikin. Cuman lu mau film kayak gimana? Gua bilang kayak gitu ke temen. Gua sih maunya film pembunuhan katanya. Film pembunuhan buat tayangin di festival dulu. Gua iyain, iya deh. Gua pikirin ya, nanti gua telepon lagi sore. Waktu itu tuh masih masih belum banyak tulisan gua yang bikin skenario film pembunuhan tuh gue gak punya gitu. Paling horor yang biasa, terus buat bikin skenario pembunuhan tuh belum ada gitu, belum kepikiran. Nah pas ada kesempatan ini, tiba-tiba gue inget si cerita yang si bapak-bapak di bis itu. Nah gue pikir gini, wah gimana kalau cerita si bapak-bapak yang di bis ini gue bikin film aja kali ya, gue tulis, karena menurut gue ceritanya menarik, cerita pembunuhannya tuh menarik dan detail, dia nyeritanya detail, jadi gue nulisnya pun enak gitu karena dia nyeritanya detail dan menarik. Nah gue tulis lah itu semua, tulis ceritanya dari awal sedetail mungkin, terus dibikin scene plot dulu, Nah singkat cerita sorenya gue telepon lagi, ini gue ada nih cerita pembunuhan, barangkali lu mau ngecek, yuk kapan ketemu, gue bilang. Oke katanya, besok lah ketemu. Besoknya gue ketemu tuh di PH-nya dia tuh, ada di Bandung di sinilah, di sebuah ruko lah ada. Gue meeting di situ, bikin BBM group. Dulu tuh waktu gue masih udah pakai Android tapi pakai BBM group, gak pakai WhatsApp, pakai BBM group. Kata si teman gue tuh, ya udah deh lu cari kru-nya aja, teman-teman lu siapa tahu ada yang mau ikut. Nah gue rekrut lah satu-satu, hire orang satu-satu, di invite ke grup. Di situ ada art director, ada kostum make up, ada storyboarder, terus ada kameramen dan lain-lain lah. Gue invite ke grup itu. Nah singkat cerita, besoknya kita ada jadwal meeting kumpul gitu buat seluruh kru di si PH-nya ini nih. Pagi-pagi jadwal meeting itu jam 10. Jadwal meeting jam 10. Gua tuh datang tuh di awal. Gua udah datang ke PH-nya itu, ke ruko. Di rukonya itu cuman ada si office boy, bapak-bapak office boy gitulah yang jagain si PH-nya. Nah gue datang awal, di si rukonya tuh ada 2 lantai. Lantai satunya tuh ada buat parkiran motor dan sofa, terus ada pantry-nya, terus di lantai 2-nya baru ruang meeting kita tuh. Dan pas gue datang awal ke situ, naik ke atas, di atas tuh ada teman gue namanya Andi. Si Andi itu gue hire sebagai buat dia jadi storyboarder buat gambar-gambar reka adegan. Kan kalau bikin film biasanya ada storyboard yang bikin gambar supaya adegannya tuh persis kayak yang kita bayangin di skenario gitu. Pas gua naik, gua sapa lah, tepuk dia dari belakang. Weh, kemana aja lu? Udah lama gak ketemu. Kita ketemu di sini ya. Terus dia kayak yang diem nggak nyapa balik. Sementara gue tahu dia orangnya kayak gimana gitu. Dia pasti kalau ketemu gue tuh kayak orangnya rame, terus pasti nyapa balik, nanya, ngobrol dan lain-lain lah. Nah sementara itu waktu itu pas gue tanya, dia malah kayak diem murung gitu, gak nanya balik, bahkan ngelihat gue pun enggak gitu. Gue pikir, oh dia lagi bete kali, lagi ada masalah, gak mau gue ajak ngobrol kali ya. Nah, singkat cerita gue duduk, gue tuh mau bikin kopi. Kayaknya bikin kopi dulu enak kayaknya.
Nah gue bikin kopi ke bawah ke pantry. Gue lari ke pantry, dapat BBM grup. Di BBM grup itu si Andi yang ngechat. Sorry bro, gue kayaknya rada telat soalnya di rumah gue banjir, hujan deras. Si Andi ini tuh nge-BBM kayak gitu di grup. Emang rumah dia tuh jauh dari kota Bandung, yang di Bandung Selatan yang emang jalannya tuh kalau hujan tuh emang banjir gitu. Jadi terus tadi yang lu ketemu tuh siapa Mas? nah itu masalahnya. Karena gue merindingnya di situ tuh. Wah, dia nge-BBM itu gue gak percaya tuh. Wah, lu bohong lu. Coba foto rumah lu sama hujannya, foto deh. Dia foto tuh. Foto embernya yang lagi nadain air hujan. Terus foto rumahnya yang lagi kebanjiran, dia difoto. Foto sama rumahnya. Wah, serius lu bro, masih di sana. Gua gak banyak ngomong, gua close BBM, gua naik lagi ke atas, gak ada, si Andinya tuh gak ada. Pas waktu gua ketemu dia pertama tuh, dia tuh lagi gambar-gambar, ini di sketchbooknya tuh lagi gambar-gambar orang yang lagi dibunuh, lagi gambar orang yang dibunuh, disayat-sayatin dulu darah-darah lah di sketchbook. Nah pas gua lari lagi ke atas tuh dia tuh udah gak ada. Itu udah lumayan aneh gitu kalau menurut gua. Sementara dulu tuh gak pernah percaya hal yang kayak gitu, terus ngalamin sendiri kejadiannya waktu itu gitu. Gak mikir apa-apalah, udah cuek, bodo amat, apapun yang terjadi cuek. Tiba-tiba kru datang satu-satu, terus terakhir si Andi datang dengan baju basah kehujanan dari motor gitu. Dari motor. Gua masih bingung bertanya-tanya, ini yang tadi yang gua lihat dan gua sapa tuh siapa gitu. Singkat cerita gua beres lah meeting hari itu, beres. Meeting beres, hari kemudiannya meeting lagi, reading, workshop buat syutingnya, workshop adegan, reading dan lain-lain. Nah sampai akhirnya. Reading tuh gimana Mas? Jadi reading tuh kita kru, kameramen, art, si talent artis tuh baca seluruh skenario. Agar nanti pas di kita set syuting tuh enak gitu. Jadi nggak perlu lagi ada yang ditanyain gitu. Jadi udah benar-benar hafal gitu. Jadi kebutuhan ini rencana hafal. Bikin film panjang, pendek? Film pendek. Yang pembunuhan? Film pendek yang pembunuhan buat festival. Oke. Gitu. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Kamera action. Kamera action. Reading udah beres. Nah 2 hari menjelang syuting kita tuh belum dapat lokasinya. Nah baru di hari min 2 syuting itu kita tuh sama unit lokasi tuh hunting lokasi, reki. Kalau di film tuh namanya reki. Reki itu ya hunting lokasi buat nentuin kita nanti syutingnya di tempat yang kayak gimana gitu. Nah kita hunting lokasi tuh ke daerah yang nggak bisa gua sebutin di mana daerahnya. Cerita yang gua tulis tuh basic story-nya tuh di rumah. Jadi gua perlu rumah tua yang cocok buat skenarionya gitu. Nah si unit lokasi ini udah dapat beberapa kandidat rumahnya nih, udah ada 3 kandidat rumahnya nih. Nah kita datangnya lah ke lokasinya hari itu pas reki itu. Gua kameramen sama kru yang lain pergilah ke si tempat rumah itu. Gua datengin satu-satu. Oh rumah pertama tuh gak cocok, terus di rumah kedua gak cocok juga. Nah pas di rumah ketiga gua ngerasa rumah ini cocok buat adegan dan looknya tuh cocok sama skenario yang gua bikin, yang gua bayangin gitu. Pokoknya cocok lah rumah itu yang ketiga.
Singkat cerita, hari H pas syutingnya lah, hari H pas syuting kita berangkat ke sana. Ada 25 orang kru termasuk talent dan artis. Sama produsernya juga ikut berangkat syuting dari pagi ke siang ke sore ke malam. Nah pas puncak kejadiannya tuh di malamnya itu. Nah pas kejadiannya tuh pas di malam jam 10 malam, jam 11 malam tuh gua tuh ada adegan di WC yang shotnya tuh detail shot ke gagang pintu toilet, ke gagang pintu WC, terus ngepanning ke kiri ke arah muka mayatnya yang dibunuh di ceritanya. Jadi ada mayat di ceritanya tuh ada mayat yang tergeletak udah berlumuran darah, udah mati. Nah itu gue tuh butuh shot kayak gitu, butuh shot yang dari gagang pintu ngepanning ke kiri ke arah si mukanya. Nah pas gue ambil adegan itu, oke biasa si kameramen gue biasalah rolling, gue bilang action, gue ke gagang pintu, ngepanning ke muka mayatnya tuh langsung cepet, kamera tuh mati pas si posisi gambar di si muka mayatnya yang tergeletak itu yang perempuan. Nah si kameramen gue tuh ngomong kayak gini, oh sorry mungkin baterainya habis, gue ganti dulu ya. Oke diganti, baterai kedua baterai baru tuh masih full. Diulangi tuh adegannya, di retake adegan kedua masih dengan adegan yang sama. Insert ke gagang pintu, ngepanning ke kiri ke muka mayat. Pas di muka mayatnya kamera mati lagi kedua kalinya. Nah, gue masih di situ masih positif. Mungkin ini teknis segala teknis bisa terjadi lah di lapangan, teknis kamera dan lain-lain. Nah, gue ulangin lagi gue make sure ke si kameramennya buat semuanya oke. Gue ulangin lagi adegannya. Pas yang di ketiga ini di gang pintu ngepanning ke kiri lagi. Nah pas yang ketiga kalinya ini si mayatnya tuh bangun kesurupan, teriak-teriak ngomong bahasa Sunda kayak gitu. Ngomong apa? Ya kalau di bahasa Indonesia kan dia ngomong kayak ngapain lu kesini, ganggu gua tidur aja, ganggu gua aja lah, intinya ngapain kita kesini buat cuman ngeganggu mereka aja gitu, intinya kayak gitu. Nah si mayatnya yang ini tuh perempuan, si yang jadi mayatnya tuh perempuan. Nah si suaranya tuh gede, kayak gede suara laki-laki umuran udah tua lah gitu, berat suaranya gitu, kayak berubah warna suaranya tuh berubah. Kesurupan, kita panik semua, kamera ambil, kita coba nyamperin dia, kamera ambil. Nah pas dia kesurupan tuh di belakang si artis yang nunggu tuh kesurupan juga sama. Nangis dia, kesurupannya nangis kayak tiba-tiba nangis kayak gimana, nangis kenceng sekenceng nangis kayak gimana sih. Terus kru yang lainnya juga ikut kesurupan. Total di situ tuh malam itu ada 7 orang yang kesurupan. Si artis gua 2 orang dan kru gua yang lain kesurupan tuh 5 orang ada yang kesurupan. Ada yang nari-nari, teriak-teriak, terus nangis, ada yang jadi macan kayak gitu. Padahal ini bukan film horor, film pembunuhan ya? Bukan film horor, film pembunuhan padahal. Nah, di situ kita tuh udah mulai panik tuh. Kita sok-sokan ngobatin dengan baca-bacaan yang kita bisa kan. Baca Al-Fatihah dan lain-lain, sok-sokan bisa nyembuhin, ternyata malah makin kenceng keserupannya tuh, malah makin chaos di lokasi syuting gitu. Sampai gua pun waktu itu udah agak berat. Kayaknya sih gua juga gak tahu terdistract atau tersuges gimana ya, gua juga udah agak berat di punggung ini tuh, udah agak berat, kepala udah puyeng. Kayaknya gua juga udah mau kemasukan kayaknya sih sepertinya.
suasana udah chaos, gue bilang ke si unit lokasi, udah deh lu panggil orang sini yang bisa nyembuhin mereka ini nih. Panggilin, gimana caranya lu panggilin orang sini, pasti ada yang bisa. Nah akhirnya si unit lokasi ini manggillah orang penduduk desa sekitar tuh, si ya yang bisa lah, yang bisa 2 orang yang bisa nyembuhin. Tetap nggak sembuh juga nih orang-orang yang kesurupan ini, masih terus aja kesurupan. Nah pas sampai jam 3 tuh masih kesurupan. Mereka berhenti tuh karena azan awal, karena azan subuh awal. Biasanya tuh sebelum ada azan subuh tuh suka ada puji-pujian kayak gitu ya, baca-bacaan sholawat kayak gitu. Nah baru tuh mereka tuh agak meredam. Jadi kesurupannya dari jam berapa? Dari jam 10-11. Dari jam 10 malam sampai subuh? Sampai subuh. Selama itu kita chaos ngadepin orang-orang yang kesurupan. Nah yang ngerinya lagi, kita tuh di syuting di tempat yang jauh dari keramaian orang, jauh dari penduduk. Agak jauh lah, butuh beberapa menit perjalanan buat ke lokasi itu, karena emang di tengah-tengah hutan, bukan gak hutan sih, masih jalan komplek biasa, cuman agak ke pelosok gitu, jauh. Biaya jadi membengkak dong. Ya biaya membengkak itu udah jelas pasti. Nah reda-reda tuh mereka tuh kesurupan karena azan. Singkat cerita, pagi-pagi gua mutusin, wah ini kayaknya syuting gak bisa dilanjut karena gua juga ngeliatku udah pada lemas, kecapean, si artisnya pun, si pemainnya pun udah pada lemas karena kesurupan malam itu kan lumayan lama, terus kita udah kecapean, gak mungkin lanjut. Akhirnya gue ngomong lah ke si produsernya ini, bro ini sorry kita gak mungkin lanjut syuting karena lihat teman-teman kru gue udah pada lemas, capek, si artis-artisnya juga udah lemas, terus udah chaos, kita kayaknya istirahat dulu 2 hari atau 3 hari. Terus si produsernya ini, bolehlah kita istirahat dulu aja, kita baiklah dulu ke base camp, nanti kita obrolin aja jadwalnya gimana, dilanjutnya kayak gimana. Oke. Nah kita tuh pulang tuh, masing-masing pulang. Cuman gua doang sama si produser ini yang ke PH, ke base camp, ke PH. Di PH itu sama ada si loader, si 3 orang sama si loader yang load data dari kamera di load ke laptop. Nah, si produser gua ini minta preview gambar yang hasil kita syuting dari pagi sampai malam tuh di base camp tuh. Coba sore-sore waktu itu, coba dong gua lihat, katanya, lihat gambar yang syuting tadi pagi. Gua lihat gak ada, hilang semua gambarnya. Cuman ada 5 gambar yang tersisa di situ. Dari si harddisk, dari si memori yang udah dipindahin ke harddisk itu cuman ada 5 gambar yang tampil di laptop tuh. Padahal kameranya ada? Kamera 1, cuman kita ngambil udah ratusan shot dari pagi tuh. Udah ratusan gambar kita udah ambil. Cuman beberapa nyisa 7 atau 5 gambar gitu. Oh, gua pikir wah ini kayaknya udah janggal nih, Gua masih penasaran, gua telepon temen gua yang biasa nge-recovery data yang crash dari harddisk supaya balik lagi gitu kan. Gua telepon lah temen gua ini. Lu bisa kesini nggak benerin data gua nih, ada yang crash di harddisk. Singkat cerita dia datang, terus dia benerin. Ada si gambarnya itu ada, cuman nggak utuh. Jadi kayak patah-patah, frame size dan pixelnya turun kayak gitu. Nah pas diputar satu gambar tuh suaranya tuh jadi aneh. Ada satu gambar yang ketika kita play itu ada suara yang kayak robot, kayak minta tolong.
kayak tapi warna suaranya tuh kayak robot, kayak robot. Masih ada nggak datanya tuh? Nah itu tuh masalahnya, kita syuting 2015 ya. Kita tuh masih sempat nyimpan gambarnya itu. Cuman ya kita udah beberapa ganti laptop, handphone, komputer dan lain-lain, udah hilang datanya. Udah gak ada datanya. Nah ada salah satu gambar yang suaranya kayak gitulah, minta tolong. Pokoknya dari keseluruhan hasil kita syuting itu gambar-gambarnya tuh gak ada yang ketolong aja. Udah rusak semua. Akhirnya gue kembali minta maaf nih ke si produser gue. Oh sorry nih bro, kembali untuk kedua kalinya gue minta maaf sama lu. Karena kayaknya ini gambar yang syuting hari pertama pun gak ada gitu, rusak semua. Gue agak tahu apa masalahnya. Ini di luar kuasa dan nalar gue. Selama ini gue syuting belum pernah kejadian hal-hal yang kayak gini, baru sekarang ini. Akhirnya si teman gue tuh mengerti, ya udahlah gak apa-apa, mungkin belum saatnya kita bikin film kayak gini, kata teman gue. Nah di kantor di PH itu tinggal kita berdua sama si produser ini ngobrol. Udah menjelang malam, si teman gue pulang ke rumahnya, tinggal gue sendiri di situ tuh. Sendiri masih mikirin kejadian syuting gue, ini kenapa ya. Gua mencoba menelaah secara logika gitu apa yang terjadi dan apa yang terjadi selama syuting gitu. Mencoba menelaah dengan logika gitu. Nah, terus gua malam-malam tuh bikin kopi lagi ke bawah, ke pantry bikin kopi. Terus pas gua naik lagi ke ruang meeting tuh ada jejak kaki anak kecil yang kotor kayak gitu. Jejak kaki anak kecil 5 lah, kayak 5 langkah kaki anak kecil gitu. Tapi kanan doang, nggak ada kirinya. Jejak kakinya tuh kanan, nggak ada kirinya. Pas gua lihat tuh, pas gua sentuh tuh kayak yang lumpur gitu, lumpur lengket si jejak kakinya itu. Wah aneh, ini apalagi kan gue pikir, ini apalagi ya, kok kejadian kayak gini bertubi-tubi datang ke masalah gue kan gitu. Gue agak terlalu mikirin, karena gue udah pusing, udah pusing. Gue lap lah semua tuh si jejak kakinya tuh, gue lap semua. Singkat cerita gue pulang ke kosan. Pas di depan pintu kosan gue tuh ada lagi jejak kakinya tuh. Si jejak kaki anak kecilnya tuh ada lagi 5 juga sama, kanan semua, nggak ada kirinya. Nah, di situ tuh gue udah mulai drop, mental gue udah kena dan pikiran gue udah kemana-mana. Wah ini kayaknya sih beneran kita digangguin makhluk gaib. Gue udah capek, itu jejak kaki gue udah gue dilap lagi, gak sempet ganti baju, gue langsung tidur. Nah pas gue tidur, kebangun jam berapa, tengah malam, sekitar tengah malaman. Gak tau, kayak orang bilangnya tuh kayak erep apa sih, ketindihan kayak erep gitu. Pas gua buka mata tuh ada anak kecil lagi ongkang-ongkang kaki di lemari gua. Jadi posisi gua tuh, kasur gua tuh kesana lurus. Nah di depannya tuh ada lemari kecil yang segede gini lah, yang setengah badan orang gitu. Pas gua bangun ada anak kecil ongkang-ongkang kaki di lemari yang gak ada kaki kirinya, kanan doang buntung. Si anak kecilnya itu hitam semua, nggak ada gua gak ngelihat tekstur matanya, tekstur mukanya, tekstur tangannya, gak ngelihat kayak gitu. Cuman rata aja semua hitam, cuman berbentuk kayak bayangan orang
kecil, buntung kakinya gitu, buntung kakinya, ongkang-ongkang kaki. Nah di situ tuh gue berusaha sadar, berusaha baca doa tuh gak bisa, berusaha mengucap ayat-ayat Al-Quran tuh, bahkan bilang Allahu Akbar pun gue gak bisa. Kayak badan gue pun kaku, gak bisa gerak sama sekali. Pokoknya gue di tempat tidur kayak gini aja ngeliatin anak kecil ongkang-ongkang kaki di lemari. Wah di situ gue udah bener-bener drop turun ketakutan yang sejadi-jadinya, karena sebelumnya gue gak pernah ngalamin hal-hal yang kayak gini dan gue gak percaya hal-hal yang kayak gitu kan. Jadi sebelumnya gak percaya horor gitu? Gak percaya kuntilanak, tuyul, hantu dan lain-lain tuh gue gak percaya. Gue percayanya makhluk gaib ada, cuman gak berbentuk kayak gitu. Gak berbentuk kayak nampakin, gak percaya gue sebelumnya. Nah pas kejadian itu tuh baru gue flashback ke belakang, ketemu si storyboard temen gue yang si Andi itu, keanehan itu, terus keanehan jejak kaki, keanehan kesurupan dan lain-lain, baru gue percaya tuh. Nah balik lagi tuh, itu lama tuh si anak kecil itu ongkang-ongkang kaki di lemari gue tuh lama. Berarti satu ya dia? Satu, gak ada kaki kirinya, kanan doang, ini buntung. Setelah gue telah, si mungkin yang jejak kaki itu kenapa kanan doang gak ada kirinya. Kembali gue gak bisa ngucap apa-apa, gue cuman terbujur, terbaring, cuman bisa ngeliatin doang, merem pun juga gak bisa lagi. Gue denger lagi tuh sholawatan subuh. Jadi itu red waktunya kayak jam 1 malam sampai subuh. Pas sholawatan di masjid itu terdengar, barulah si hantu itu hilang. Gue bilangnya hantu ya, barulah si anak kecil ini tuh hilang. Nah singkat cerita, gue dari pas kejadian itu sakit, demam tinggi yang gak bisa sembuh, udah ke dokter, udah minum obat ini, minum obat itu, udah gue cobain, masih demam dan lain-lain. Akhirnya gue balik ke rumah gue, diobatin sama ada om gue, diobatin sama orang pintar lah kayak gitu, istilahnya di ruqyah. Ternyata memang ada yang ngikutin gue dari awal, dari di bis katanya. Itu di ruqyah berapa lama bang? Di ruqyahnya cuman sebentar sih, cuma kayak 2 jam dibaca-bacain doa kayak gitu. Dan akhirnya sembuh gitu. Terus cerita gue sembuh, balik lagi ke Bandung. Ternyata si kru dan si artis-artis gue pun sama gitu, sakit. Habis pulang syuting dari situ tuh semua sakit. Ada yang demam, ada yang pokoknya sakit lah, demam. Kebanyakan demam sih, langsung demam gak enak badan gitu. Ya gue bikinnya sih logikanya sih karena kecapean mungkin ya, atau karena hawa dingin udara gitu atau apa gitu. Masih positif di situ. Pas gue udah sembuh, semenjak itu gue mulai sensitif ngelihat hal-hal gaib kayak gitu, ngedengar dan ngerasain tuh gue udah mulai sensitif tuh. Sampai hari ini udah mulai sensitif. Misalkan gue masuk ke ruangan ini tuh pasti ada aja yang ini ada bisikan atau apa, atau sekelebat gitu. Di sini ada nih? Belum ngerasain sih kalau di sini, belum ngerasain. Sementara itu belum. Kru gue setan semua. Nah, belum ngerasain. Nah, pas gitu sakit, si bapak-bapak ini. Bapak-bapak siapa nih? Di bis. Ada datang di mimpi, datang doang nggak ngomong, cuman gue inget mukanya, datang doang nggak ngomong. Di mimpi gue tuh sering datang si bapak-bapak itu yang di bis itu ngomong, gue datang di mimpi gue tuh, cuman diem aja gak ngomong. Wah, sering dimimpiin. Terus gue penasaran nih, ini kayaknya ada hubungannya sama skenario yang gue tulis dan tempat gue syuting. Gue penasaran.
Pas beberapa bulan kemudian gue udah mulai memberanikan diri untuk ya udahlah ya gitu, misalkan udah terjadi, toh gue juga udah biasa ngelihat hal-hal yang kayak gitu. Gue memberanikan diri untuk datang ke tempat lokasi syutingnya itu. Gue datang sendiri pakai motor, ketemu sama penjaga rumahnya, dan yang sekarang udah jadi guest house sih. Kalau pas terakhir gue lihat tuh, ketemu sama si penjaga rumahnya yang masih sama orangnya dengan yang dulu gue syuting situ. Gue nanya ke si yang jaga rumahnya itu, "Pak, ini rumah siapa dulunya?" Gue bilang kayak gitu. "Ini mah rumah udah lama, sejak bapak kecil juga rumah ini udah ada di sini. Yang punyanya tuh orang Jawa. Nah, pas suatu hari ada kejadian, si bapaknya mati dibunuh orang. Semua keluarganya tuh nggak tahu dibunuh sama rampok, nggak tahu dibunuh sama siapa." "Hah?" Gue bilang kayak gitu. Gue langsung terkejut kan. Anjir, ini kayaknya ada hubungannya sama si bapak-bapak yang gue temuin di bis nih. Nah, si bapak itu cerita rumahnya tuh diwakafkan ke pemerintah daerah tersebut. Diwakafkan karena nggak ada keluarganya yang datang atau ngeklaim rumah itu, keluarganya atau siapapun nggak ada gitu, udah didiemin aja. Akhirnya diwakafkan rumahnya gitu, diwakafkan. Nah, pas gua flashback, gua inget-inget lagi ke belakang, lu masih inget gua pas tadi ngomong di bis tuh si bapak tuh nyeritain tempat rumahnya di mana kan? Kapan-kapan AA-nya main ke sini, daerah ini, jalan ini, nomor sekian. Nah, si rumahnya itu persis yang dia omongin. Daerah ini, jalan ini, rumah nomor ini. Cuman nomornya ini nih, nomornya ini samar. Si bapak singkat apa ya? Gua bilang rumahnya nomor 9 lah ya. Gua bilang rumahnya nomor 9. Gua penasaran, ini rumah nomor 9. Di si bapak itu cerita nomor 9, tapi nggak ada di rumahnya tuh, nggak ada nomornya. Gua lihat yang rumah pinggirnya itu nomor 8. Berarti rumah yang gua syuting itu nomor 9. Nomor 9. Tempat sama jalan dan daerahnya sama yang diomongin si bapak di bis itu. Sebelumnya nggak ngeh gue, baru gue keingetan pas itu. Baru gue ingat pas itu. Nah, setelah kejadian itu gue mulai mikir, oh ini kayaknya gue riset dulu tuh, gue riset baca buku. Bener gak sih kalau orang gaib itu bisa datang lagi gini, bisa datengin orang dan berkomunikasi sama orang. Dan ternyata ada beberapa artikel buku yang ngomongin hal itu gitu, katanya bisa berkomunikasi dengan kita gitu. Nah, gue langsung tertuju, oh si bapak yang gue temuin di bis ini yang nyeritain pembunuhan ini, kayaknya ini bener nih orangnya dan rumahnya ini di sini gitu. Nah, mungkin orang yang di bis itu bukan orang asli yang gue temuin. Mungkin aja dia si bapaknya yang punya rumah itu. Nah, yang jadi pertanyaan sampai saat ini, gue gak ngerti apa yang tujuan si bapak itu datang ke gue tuh apa, mau ngungkapin apa gitu. Wah, ini merinding gue. Mau ngungkapin apa gitu. Nah, pas itu. Nggak, tapi kejadian pembunuhan sebenarnya itu gimana? Warisan? Ya. Jadi si bapak itu nyeritain tentang warisan, berebutan warisan keluarga kayak gitu. Terus kalah di pengadilan, kalah dalam persidangan apa gitu, gua gak tahu. Pokoknya intinya gara-gara warisan mereka dibunuh, nggak tahu sama siapa pembunuhnya. Cuman si bapak itu nyeritainnya pas di bis itu ngomong, ya ini sepertinya gara-gara masalah keluarga kita tentang warisan gitu.
Tapi berarti jadi misteri juga ya kalau misalnya memang benar katanya seperti itu ya. Kan kita nggak tahu ya benar apa enggak ya. Karena pada akhirnya rumahnya malah diwakafin gitu. Nggak jadi milik siapa-siapa. Makanya yang jadi pertanyaan gue tuh itu juga. Dan sampai saat ini kalaupun itu benar, ya gue bahkan sampai sekarang tuh gue tuh kalau malam tidur berharap si bapak itu datang ya nyampein apa kayak ke gue gitu, nyampein sesuatu yang mungkin gue bisa apa ya gak ngebantu juga sih sebenarnya, yang mungkin gue bisa telaah dengan waras gitu kan. Ya itu. Jangan-jangan maksudnya lu disuruh ngurus rumahnya lagi? Tuh gak tahu tuh. Gak tahu kalau disuruh ngurus rumahnya. Kapan terakhir mimpi November kemarin. bawa bapak itu? November tahun kemarin. Kembali dia datang ke mimpi gua tanpa ngomong. Cuman datang doang itu. Kayak gimana sih mukanya? Bapak-bapak seperti bapak-bapak biasa aja sih. Umuran-umuran orang tua laki-laki parubaya kayak gitu. Mukanya biasa? Mukanya muka biasa. Standar muka. Nggak menyeramkan. Nggak berdarah-darah. Nggak buntung kepalanya. Nggak, cuman bapak-bapak biasa. Nah itu. Terus ya yang jadi pertanyaan gue juga. Nah setelah gue rangkum semua nih. Oh mungkin gue pas syuting banyak kejadian aneh-aneh ini. Kayaknya si bapak ini tuh nggak mau ceritanya divisualkan atau dibikinkan cerita buat dibagi ke orang lain gitu. Setelah gua telaah dengan waras gitu ya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan gua kan kenapa datang ke gua gitu maksudnya. Kenapa datang ke gua dengan nyampein kayak gitu. Dan sampai sekarang masih ada. Kalau gua inget kalau gua ngobrol dan cerita tentang ini ke teman gua yang kru ini masih agak ada merinding, cuman udah di bawah santai aja gitu. Nah misalkan kalau bukti otentiknya, kalau bukti gambar dan suara file dan lain-lain kita udah gak mungkin ada gitu, udah lama juga. Gua lupa nyimpennya di mana, di handphone dan di laptop yang mana. Cuman kru gua tuh semua asli Bandung dan pemainnya pun asli Bandung. Kru gua yang terlibat dalam pembuatan film pendek itu masih ada sekarang gitu. Siapa tahu nonton boleh banget dong. Nah, kalau ada temen kru gua yang nonton boleh komen di bawah. Jangan-jangan dia dimimpin sama bapak itu juga. Katanya ada yang beberapa juga yang dimimpiin. Jangan dijawab dulu, Bal, kita bahas di closing. Itu deh guys, sebuah kisah luar biasa dari Kang Aden yang dimana masih banyak teka-teki nih apakah di awal bapaknya itu memang sudah meninggal. Bisa ya, bisa enggak juga gitu. Nah, mimpi apa tuh kru sama pemain filmnya pada saat itu? Kayaknya ada beberapa, ada kru gua anak lighting yang kayak dia mimpi kembali lagi syuting di sana gitu. Kembali syuting di sana dengan kru yang berbeda, dengan orang-orang yang berbeda. Tapi di mimpinya dia syuting selalu kru gua yang didatengin mimpi itu selalu dibawa ke sana, rumah itu. Mimpinya di rumah itu. Sementara kalau ke gua mimpinya si bapak-bapak yang di bis itu selalu datang tanpa ngomong, cuma datang aja, kayak ngeliatin terus udah hilang. Itu lumayan cukup sering. Bapak itu sempat cerita nggak yang dibunuh itu berapa orang? Keluarganya, istri dan kedua anaknya. Oke. Istri dan kedua anaknya dibunuh. Nah mungkin si bapak kelupaan kali ya, saya juga dibunuh mas. Mungkin kalau dia bilang kayak gitu gua langsung, oh ini apa nih gitu. Saya juga mati dibunuh mas. Kayaknya sih gua udah mundur dari situ. Kalau boleh tahu rumahnya daerah mana sih? Bandung Utara lah, Bandung hawa-hawa Utara, dingin ya. gitu.
Oke, jadi kita ada bayangan nih. Oh, kayak di gunung-gunung berarti ya. Gunung-gunung, terus jalannya, kalau jalan dan daerahnya gak bisa gue sebutin. Nah, karena Kang Aden ya, tapi saya ini harus ada di posisi penonton juga ya. Apakah pasti kan ada nih yang kontra gitu ya, sutradara nih jangan-jangan ceritanya buatan dia doang nih. Tadi padahal gue juga sempet ngobrol. Kalau lu tuh sebenarnya nggak percaya horor ya sebelum kejadian ini ya. Nah, kalau lu buat jawab pertanyaan netizen kayak gitu gimana? kalau buat jawab pertanyaan, mungkin kalau cerita gua ngada-ngada dan gua ngarang sendiri, sampai saat ini gua gak pernah lagi syuting film-film horor karena takut. Karena kejadian ini. Iya, gak pernah lagi. Gak pernah mau ngambil ada job nih film horor, nggak dulu deh. Tahu mah. Karena kemana aja berantakan semua film lu ya. Mending udah deh film-film drama percintaan SMA aja dia udah gitu. Gitu sih kalau misalkan. Dan gua pun sampai sekarang si skenario ini gak akan pernah masih gua simpen, tapi gak akan gua pernah bikin visualnya, gak akan gua simpen aja ini. Mungkin bisa dibilang kalau gua bersumpah sih gua gak akan bikin film kayak gitu. Tahu Pak. Tapi Kang, lu kan sekarang akhirnya jadi sutradara nih. Kalau misalnya gagal kayak gitu, biasanya produser tuh ngapain sutradara sih? Pengen tahu gue gitu. Balikin budget. Lu yang nanggung akhirnya? Nah, si teman gue tuh kebetulan baik banget. Ya udah deh, gak apa-apa. Buang duit, buang sial. Nanti kapan-kapan kita bikin, tapi jangan kayak gini lagi ya, bikin film-film drama aja. Oh iya deh. Gue juga sempat ngobrol panjang, deep talk sama si produsernya ini. Oh sorry nih bro, gini. Kayaknya gue gak ngebalikin duit segitu. Gak ada deh kayaknya. Kalau lumayan juga kan budget produksi syuting 2 hari doang, ngelibatin 25 kru, lumayan juga tuh. Ya gue ngobrol-ngobrol lah sama dia as a friend gitu kan. Ya udahlah, gak apa-apa. Ya kebetulan aja sih si teman gue ini baik. Jadi ya udah. Nanti ya itu. Tapi mungkin ya, apapun itu ya, misalnya masih bingung gitu sebenarnya apa sih maksud pesan yang dialami oleh Kang Aden gitu. Kalau gue sih lebih lihat dari sisi positifnya aja ya. Bahwa ya masa sih gara-gara warisan sampai kejadian bunuh-membunuh gitu. Padahal kan ya ketika kita meninggal, hal itu kita nggak bawa semua gitu kan. Iya. Kalau kita di agama Islam, yang kita bawa ya udah sama kain kafan doang ditemenin. Iya. Ya sama amal-amal kita gitu. Iya. Nah, gue rasa sih itu yang bisa kita ambil dari episode pada kali ini. Makasih Kang Aden ya. Ya, Sudah sama-sama, berbagi Azan. cerita nih di Bandung Iya. nih buat teman-teman yang di Bandung. Boleh banget kalau punya cerita horor bisa kirim ke sini. Gue sebagai inspektur horor tragedi akan menyimpulkan kisah pada kali ini. Wah, gila sih. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus makin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, Kang Aden dari Bandung, RJ5 undur diri. Ciao.